Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cendri Cahyani, NPM 2121020050. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memenuhi pesan-pesan yang dikandung di dalamnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya secara horizontal. Yang kedua, As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan yang menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, As-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya ada akal dan proyeksi ijtihad. Akal terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Peran akal dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk memahami nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama selanjutnya. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang sungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah penerapan hukum secara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.